Itu lebih kayak, apa namanya ya, nggak punya kerjaan aja sih, tapi basic pengennya jadi pengusaha. Makanya manfaatin sesuatu yang di mana sesuatu itu cuma motor di rumah, punya abang, nggak kepake, waduh gua manfaatin jadi apaan, kepikirannya jadi ojek, cuma gimana caranya ojeknya beda gitu kan. Enggak, ini kadang-kadang tetangga ngeri-ngeri juga Ya, nih. mungkin ada ya, cuma kayak, apa namanya, ya udahlah bodo amat gitu, nggak peduli juga sama kata orang, yang gua lakuin positif, dapetin, apa namanya, menghasilkan duit gitu kan. Terus jadi kegiatan juga waktu dulu kan gabut, punya kegiatan positif, ya udah ongoing aja gitu. Siap. Dan bahkan ketika ngorder nih ke kafe gitu kan, beli seblak misalkan bakso, ketemu teman-teman gue yang waktu SMA pada nongkrong, gue diledekin dong. Iya. Wih, si ojek online, karena kayaknya kita bakal kecewa atau segala macam. Berhubung proyek tidak bergantung ke pemerintah, walaupun pemerintah support dan segala macam, ya alhamdulillah gitu. Tapi ketika emang kita ekspektasi nih pemerintah bisa ngapa-ngapain, kita pasti kecewa. Jadi pemerintah adalah perhatiannya ke proyek gitu. Siap, Walaupun mantap. bukan, apa namanya, bukan harapan kita lah gitu. Kita nggak minta apapun ke pemerintah, ketemu aja, diakui aja udah senang. Tapi angker segala macem, ketemulah sama si cantik kayak gitu, gue pernah ngalamin tuh. Serius? Iya, waktu nganterin orderan. Asli, nganterin orderan jam 2 malam, nganterin uduk. Rumahnya deket kuburan, Pak. Terus gue lihat ada perempuan di depan gue. Ngapain ini ibu di depan? Nggak, Disapa. Disapa. tidak disapa dong, malah dia yang nyapa gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat teknis dimanapun Anda berada. Semoga malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sudah sahabat teknis lakukan ini semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah di malam hari ini di studioekbisbanten.com ya, di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat cowok selama 30 menit ke depan, ini Faiz akan ngobrol-ngobrol bareng foundernya langsung yang punya kawasan Pandeglang ya. Ini adalah founder dari Project. Langsung saja kan Faiz sapa-sapa narasumber Faiz di malam hari ini yang sangat menginspirasi. Beliau adalah Kang Muhammad Rodi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam, Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Biar makin nyaman kayaknya helmnya dicopot dulu dong. Ini gara-gara gimmick nih gua pakai helm. Siap, boleh. Siap. Oke, mesin aja ya. Mantap. Ini SNI nih Kang ya? Iya, SNI. Oh, SNI tuh. Ois Project. Oke, mungkin bisa dipakai Headphone. headset ya. Siap. Ini berarti dari Pandeglang sini berapa lama nih Kang Rodi? Sebentar. Berangkatnya waktu dari rumah ke sini Iya. cuma setengah jam kayaknya. Setengah jam ngebut berarti ya. Sejam tadi antri di pom bensin doang lama. Siap, ini insya Allah teman-teman. Tapi sebelum Faiz ngobrol bareng Kang Rodi, jangan lupa teman-teman subscribe ya channel YouTube-nya Ekbis Banten, follow di semua akun sosial medianya di Instagram, Facebook, Twitter dan juga TikTok ya. Kang Rodi, kita akan ngobrol-ngobrol soal project. Oh, sini project ini bisa kalimatnya bisa 2 project pekerjaan. Ini project ojek online ya Kang ya. Itu tujuannya. Mungkin bisa diceritakan awal akhirnya tercetus membuat project. Ini seperti apa Kang Rodi, bisa dijelaskan? Ini alasannya terciptanya sebuah project gitu kan. Project ini kan ojek online ya. Awal mulanya ada project itu karena saya menganggur Bang 4 bulan. Saya tidak punya duit sama sekali. Pandemi. Bukan, 2016. 2016. Oh, Ya, sebelum pandemi. sebelum pandemi itu jauh banget dari pandemi. Itu lebih kayak, apa namanya ya, nggak punya kerjaan aja sih, tapi basic pengennya jadi pengusaha. Makanya manfaatin sesuatu yang di mana sesuatu itu cuma motor di rumah, punya abang, nggak kepake, waduh gua manfaatin jadi apaan, kepikirannya jadi ojek, cuma gimana caranya ojeknya beda gitu kan. Kebetulan kan ada ojek nasional tuh 2015. Nah, terinspirasi dari sana. Jadi 1 tahun setelah itu ya? 1 tahun setelah ojek nasional booming kayak gitu kan, viral, ramai dan segala macam. 2016 saya mulai ojek online pertama di Pandeglang. Oh, right. Mantap. Tapi tidak menggunakan aplikasi Abang dulu itu. Susah dong ya? Iya. Saya adaptasi dari sosial media yang sedang booming pada saat itu, yaitu BBM. Jadi ojek online yang bisa diorder secara online melalui platform BBM, BlackBerry Messenger. Nah, terciptalah project 2016 itu karena keresahan ke diri sendiri, gak punya kerjaan, gak punya penghasilan. Akhirnya ada sesuatu yang bisa dimanfaatin, yaitu motor abang nih dipinjam sama gua. Ya akhirnya jadilah project ojek online. Siap. Sekarang membernya udah berapa nih berarti Kang Rodi di project? Kalau member dari awal sampai sekarang ojek online dan termasuk
yang udah keluar gitu ya, yang stay mungkin udah ada ribuan orang yang keluar masuk tapinya. Orang semua tuh. Bukan sih. Tapi yang sekarang aktif tiap harinya ada 80-an sih. Boys, mantap. Rapper teman-teman. aktifnya. Dari 2016 membangun project sampai akhirnya sekarang 2023. Gak mudah, berdarah-darah Kangnya awalnya selain Berdarah-darah, betul pinjam motor abang tadi. sekali. Tapi kalau sekarang sudah ada di aplikasi Kang Rodi. Aplikasi kita take down dulu karena lagi masa pengembangan juga sih. Karena kita pengen punya apps atau platform yang mumpuni gitu Yes. kan, sesuai standar dan segala macamnya. Akhirnya kita take down dulu di Play Store, kita operasional pakai WhatsApp. Iya, lebih mudah tanpa download aplikasi. Semua orang yang tahu project dan terkapar wilayahnya bisa dilayani project menggunakan project cukup pakai WhatsApp. Ya, tapi mimpi ke depan pengen ya punya aplikasi. Pengen banget, tapi nanti kita lihat dulu apakah aplikasi masih worth it di masa depan atau tidak. Soalnya kan sekarang teknologi lumayan berkembang ya, Betul. cepat banget gitu. Udah ada AI, IA dan segala macamnya ya gitu. Jadi kemungkinan project bakal adaptif dari teknologi yang bakal apa namanya ya, yang bakal worth it lah dibanding aplikasi orang kayak udah moh gitu buat download. Nanti kita cari celah deh gimana caranya si teknologi ini bisa lebih apa namanya, bisa dimanfaatkan sama project sampai bisa ekspansi keluar kota, nasional, Amin. atau se-Asia Tenggara mungkin ya. Amin. Iya. Tapi sebelum ngobrol banyak soal project dan juga hal-hal yang memang berkaitan dengan project, Pais menarik. Kenapa harus memilih warna kuning ini? Dulu ojol nasional warna hijau, terus taksi warna biru kan. Waduh, apa nih yang belum dipakai warnanya? Ya udah kuning aja. Padahal mah iseng doang gitu. Sesederhana itu milih warna yang dimana kuning agak nyentrik, dicombine sama warna hitam gitu, black and yellow. Sekedar ini aja sih, pilih warna aja, gak ada makna, gak ada apapun itu. Ya, tapi logonya keren banget ini, Kang. Ya ini hasil rebranding. Dulu tuh logo yang lama yang awal saya bikin bukan ini, tapi ini hasil rebranding karena pengen si logo ini aman didaftarin. Berarti sekarang udah sudah. Kalau yang copy paste bahaya ini. Bahaya. Pokoknya namanya sama, warnanya sama, atau logonya mirip-mirip bisa kita. Ini siapa yang buat logo idenya? Kang Rodi dan ini permintaan saya, yang ngerjainnya orang desainer. Pakai jasa orang. Siap. Artinya memang logo ini sudah dipatenkan ya. Kan artinya kalau kita memulai bisnis apapun itu, tentu mimpinya adalah bagaimana ini tersebar Iya. di satu titik, tapi juga minimal di Provinsi Banten ada 8 kabupaten kota. Ini seperti apa strategi ke depan, atau fokus pengen di Pandeglang dulu nih? Kalau misalnya Kalau misalnya fokus kita malah pengen ekspansi keluar dibanding stuck di suatu kota gitu kan. Jadi emang marketnya kayak pengen lebih luas. Ya namanya bisnis kan semuanya pengen grow up ya. Yes. Tapi berhubung si project ini emang berdiri atau berkembangnya dari nol banget nih. Kita susah payah, jatuh bangun dan segala macam, berdarah-darah lah yang tadi Bang Faiz bilang. Kita pengen ekspansi ke ya minimal Provinsi Banten dulu ya, 8 kabupaten kota. Strateginya nanti ketika emang platform yang layak, yang bisa diakses semua orang di Banten. Nah, kita nanti nyediain beberapa mitra driver di setiap kabupaten kota itu. Jadi ketika emang layanannya bisa diakses, yang layanannya juga ada gitu. Jangan sampai bisa diakses tapi nggak ada yang ngelayanin, ya percuma juga. Siap. Gitu. Kan artinya kalau dari sisi persaingan bisnis 2016 nggak ada persaingan dong. Artinya tunggal ya teman-teman project. Tidak juga. Selain ojek pangkalan gitu kan. Kalau sekarang kan banyak banget tuh ojek banget. Aduh. Bahkan udah banyak yang masuk Pandeglang. Gimana? Kalau Jadi 2016 ke 18 wah kita kayak leha-leha lah gitu, keselojoran gitu, gak punya pesaing ya. 2018 masuk tuh ojol nasional. Grab sama Gojek masuk Pandeglang. Waduh, gua ketar-ketir dong. Waduh, ini project bakal tumbang tidak ini ya. Akhirnya sempat demo nggak? Siapa yang demo? Projectnya. Oh tidak, kita nggak main ini. Tapi main strategi juga gimana caranya. Walaupun ada pesaing, tetap kita punya pelanggan kayak gitu. 2018 akhirnya mikir-mikir inovasi dan segala macam. Alhamdulillah kita bisa survive tuh 2018. Ketika ada pesaing yang besar kita bisa survive. Nah, nanti the next ada pesaing-pesaing baru dan segala macam, kita tahu nih mitigasinya gimana, cara biar selalu punya pelanggan gimana gitu dengan inovasi tersebut gitu. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Adanya pesaing makin bikin kita termotivasi biar bisa lebih baik, bisa berkembang maju kayak gitu. Kalau nggak ada
pesaing ya kayak 2016 ke 18 selonjoran aja gitu, mager buat ini. Kan artinya mungkin banyak teman-teman yang menyaksikan tayangan ini juga ingin menjadi bagian dari keluarga besar project lah. Syaratnya susah nggak sih Kang Kalau Rodi jadi apa nih? untuk jadi Driver. apa harus fotokopi KTP, KK, surat keterangan tidak mampu atau Wah, sampai ini vaksin surat juga. tanah, vaksin. Sebelum Covid cuma KTP, SIM aktif dan STNK motor yang dikendarai. Nah, setelah ada Covid kita juga perlu vaksin karena kita pengen menjamin tuh apa namanya? Semua pengguna kita waktu kemarin zaman Covid lagi rame-ramenya tuh semua sehat, aman kayak gitu. Untuk jadi mitra driver cuma itu sih dan isi formulir di website. Siap. Iya. Sampai sekarang masih membuka Kang Rodi? Mitra driver. Ya kemarin baru penerimaan awal tahun nih, persiapan buat menghadapin bulan puasa. Karena bulan puasa orderannya rame di waktu yang sama gitu. Jadi 1 jam itu kadang ada berapa ratus orderan yang masuk secara bersamaan kayak gitu. Menjelang maghrib tuh biasanya. Iya, tuh. menjelang maghrib Itu tuh. driver project udah kayak Valentino Rossi semua tuh biasanya. Langsung kebut-kebutan di jalan. Tidak juga sih sepertinya karena macet tuh. Siap Kang, artinya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, Iya. menjadi seorang founder dari project ojek online. Ini sebenarnya disupport penuh nggak sih oleh orang tua, atau sebenarnya orang tua biasanya kebanyakan pada umumnya pengen anaknya jadi PNS, pekerja di perusahaan yang Nah, besar. itu. Justru saya awal-awal mengojek ini dipatahkan. Oh iya, pasti dari internal dulu. Iya, dipatahkan udah ini mah iseng-iseng aja. Sambil nyari kerjaan yang layak, yang ideal. Ya udah nanti kalau udah dapet kerjaan, tinggalin lah ini ngojeknya. Ya entah ya karena apa alasannya. Tapi ketika emang lagi running nih, gua seneng nih. Ternyata dapet duit gampang juga nih ngojek. Udah gitu tahu bahwa ini tuh peluang besar di Pandeglang karena pada saat itu belum ada ojol. Akhirnya fokus 1 tahun gua ngojek, akhirnya merasa percaya diri dan memutuskan untuk merekrut orang jadi admin. Akhirnya direkrut lah 1 orang waktu 2017 itu admin pertama di project. Siap. Sampai dengan sekarang. Artinya kalau sekarang keluarga terutama orang tua udah support 100% ya. Aku bukan support lagi Pak, saya yang ditekan sekarang suruh fokus sama usaha ini. Waduh. Jadi yang awalnya mematahkan, pesimis dan lain sebagainya justru sekarang disupport ya. Iya, alhamdulillah makin disupport, makin dinoain kan makin berkembang juga dan maju gitu. Walaupun awal-awal ya mungkin orang tua kayak belum aja ngelihat potensinya segede gimana gitu. Ketika bisa nerima orang, mitra driver, kerja dan segala macam ya, baru tuh kelihatan manfaatnya. Awalnya tapi selain dari internal sendiri Kang Rodi sempat ada nada-nada sumbang nggak sih dari tetangga? Ini kadang-kadang tetangga ngeri-ngeri juga nih. Mungkin ada ya, cuma kayak ya udahlah bodo amat gitu. Nggak peduli juga sama kata orang. Yang gua lakuin positif, dapetin menghasilkan duit gitu kan. Terus jadi kegiatan juga, waktu dulu kan gabut. Punya kegiatan positif ya udah ongoing aja gitu. Dan bahkan ketika ngorder nih ke kafe gitu kan, beli seblak misalkan bakso, ketemu teman-teman gue yang waktu SMA pada nongkrong, gue diledekin dong. Wih si ojek online karena pada saat itu gue 20 tahunan, usia 2016 20 udah masih muda, gengsinya masih gede tuh. Gengsi anak muda masih menggebu-gebu tuh, umur 20-an. Ditambah gue ngojek pakai helm bawaan dealer, bawa motor bebek kan, waduh tensin juga gitu. Tapi ya udahlah bodo amat gitu, yang penting ini menghasilkan duit buat gua gitu. Siap. Dan akhirnya sampai sekarang ya, 2016 sampai dengan 2023, 7 tahun loh. Iya, ini baju anniversary yang ke-6 tahun kemarin. Yang ini belum bikin. Oh, jadi setiap tahun ada anniversary-nya. Iya. Ada dirayakan besar-besaran gitu kan? Enggak sih, cuma potong ini aja tumpeng. Siap Kang, artinya kalau Faiz lihat ya, masyarakat Pandeglang dengan contohnya Serang lah, kultur kan agak sedikit berbeda. Kalau Serang kan memang crowd-nya lebih sibuk lagi. Lebih kota lah. Kalau Pandeglang memang rame Kang. Itu seperti apa sih? Rame. Kalau misalnya kultur orang Pandeglang karena emang nggak ada tempat hiburan kayak gitu, mall juga nggak ada, orang-orang pada mager di rumah. Nah, karena orang mager di rumah pengen apa-apanya gitu, pengen sesuatu entah makanan, barang atau apapun, lewat ojek online, lewat project misalkan kayak gitu. Nah, terbantu juga tuh. Tapi sebaliknya kalau misalnya ada mall atau misalkan tempat hiburan, mungkin orang banyak keluar. Mungkin orang bakal beli sendiri sambil nongkrong. Nah, karena nggak ada apa-apa, akhirnya mereka memutuskan untuk di rumah dan
memenuhi segala kebutuhannya lewat ojek online. Ya, Gitu. mantap. Jadi memang peluang-peluangnya dicari terus ya. Iya, dicari-cari terus. Dan bahkan waktu dulu awal-awal gue ngojek, promosinya itu datengin langsung ibu-ibu di komplek yang lagi pada ngerumpi, gua datengin tuh, gua Waduh. tawarin. Ekstrim banget ya. Iya, di Hard selling banget. iya. Apa namanya, jemput bola. Ibu-ibu lagi pada ngerumpi, gua datengin, "Ibu, di rumah gas masih ada enggak? Galon masih ada enggak? Atau butuh bumbu atau butuh bahan masakan segala macem? Sekarang gak usah repot, Bu. Tinggal BBM aja ke saya." Dulu tuh 2016 awal-awal masuk ke komplek, ketika ada yang rame-rame tuh, wah menurut gue ini peluang buat promosi nih. Walaupun mereka nggak langsung nggak langsung jadi pelanggan gitu, tapi mereka kenal lah sama yang namanya project gitu. Siap, artinya kalau sekarang mah udah dikesampingkan tuh ya, pengen kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, udah pengen fokus di sini aja ya kalau dia. Iya, malah emang dari dulu cita-citanya pengen punya usaha sih, pengen jadi pengusaha juga dari kecil bahkan. Jadi untuk kerja di perusahaan orang tuh sesuatu yang kurang menarik bagi saya gitu. Walaupun cuma lulusan SMA gitu. Tapi memang kepikirannya dulu menjadi seorang pengusaha aja, nggak spesifik ojek online gitu kan. Tidak spesifik, dan bahkan kayak dulu waktu SMK saya di komputer, Pak. Tapi ketika emang fokusnya ke usaha, komputer nggak saya fokusin. Jadi saya cuma basic doang tuh bisa komputer. Balik lagi punya usaha yang nyangkut ke teknologi. Siap. Aduh. Kalau misalnya tahu punya usaha begini, gua dari zaman sekolah udah fokus nih. Udah belajar ya, Programming dan segala macam. coding segala macam ya. Iya. Siap. Kang Rodi, artinya sekarang punya 80 tim atau 80 member itu apakah memang dari Pandeglang atau memang ada beberapa member yang di luar dari Pandeglang? Kalau misalnya yang 80 itu kan mitra driver. Mitra driver. Mitra driver. Kalau misalnya mereka tempat tinggal sih di Pandeglang. Yes. Cuma untuk asal usulnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari Serang, Rangkas dan segala macamnya. Siap. Tapi kalau untuk tempat tinggal mereka rata-rata di Pandeglang. Rata-rata di Pandeglang. Syaratnya apakah memang harus jadi warga Pandeglang? Tidak juga. Tidak juga. Yang penting ketika dia mau Warga Bengkulu juga nggak apa-apa ya. Nggak Jadi tiap hari dia pulang balik gitu ya. ya untuk ngojek di Pandeglang nggak masalah. Kalau dia siap. Kang, artinya kalau ini kan usaha yang Kang Rodi bangun dan alhamdulillah sekarang sudah Iya. punya 80 mitra. Artinya kan 80 orang juga hidup dari sini gitu Betul. kan. Sejauh ini support dari pemerintah Pandeglang sendiri seperti apa? Alhamdulillah ada support dukungan aja sih dan doa. Siap. Iya, pemerintah Pandeglang juga baik untuk menyikapi para pelaku usaha UMKM dan segala macamnya. Ada beberapa manfaat juga yang project rasakan, alhamdulillah, walaupun tidak kadang kita juga ekspektasi tinggi kan gitu, tapi ketika emang tidak memenuhi ekspektasi, kayaknya kita bakal kecewa atau segala macam. Berhubung project tidak bergantung ke pemerintah, walaupun pemerintah support dan segala macam, ya alhamdulillah gitu. Tapi ketika emang kita ekspektasi nih pemerintah bisa ngapa-ngapain, kita pasti kecewa. Jadi pemerintah adalah perhatiannya ke project gitu. Siap. Walaupun bukan bukan harapan kita lah gitu. Kita nggak minta apapun ke pemerintah, ketemu aja, diakui aja udah senang. Minimal dipromosiin lah bahwa ini salah satu kebanggaan warga masyarakat Pandeglang. Iya. Karena lahirnya ini dari Pandeglang ya. Jadi buat masyarakat Pandeglang, jangan ngaku orang Pandeglang kalau tiap hari naik ojeknya bukan project ya. Project. Harus project ya. Harus dong. Harus dong. Iya, biar kayak ekonomi di Pandeglang makin bangkit lagi, karena project juga sekarang lagi open recruitment team untuk konten kreator dan segala macamnya. Alhamdulillah buka lowongan pekerjaan juga gitu untuk warga Pandeglang. Termasuk mengurangi pengangguran juga ya. Iya, termasuk kalau misalnya order makin rame, kita makin banyak butuh driver tuh. Karena driver yang sekarang sesuai kebutuhan orderan. Kalau kita nggak terlalu banyak minta driver, karena nggak mau banyak selisih paham atau misalnya kayak banyak persaingan lah di minta driver. Jadi jumlah minta driver disesuaikan sama jumlah order, sampai mereka punya pendapatan yang ideal tiap harinya. Itu kalau nggak diatur repot juga Kang ya. Yang daftar banyak sementara permintaan kurang kan repot juga. Makanya makin banyak yang pakai project, makin banyak peluang atau lowongan pekerjaan yang bisa kita buka. Oh, ajakan dong buat warga masyarakat Pandeglang Kang untuk kalau naik ojeknya di project aja. Walaupun misalnya ini ojek online lokal, belum pakai aplikasi, belum canggih dengan teknologi segala macam, pakai project karena ini suatu kebanggaan juga buat warga Pandeglang. Saya warga Pandeglang asli juga yang bikinnya, yang ngawalin ojek online ekosistem dan segala macam di Pandeglang saya pertama. Jadi untuk warga Pandeglang,
kalaupun misalnya project kurang maksimal, belum canggih dan segala macam, tolong disupport, tolong apa namanya ya didukung juga, gunakan. Kalau misalnya emang project masih butuh untuk evaluasi dan segala macam, jangan sungkan juga gitu, karena kita selalu terbuka sama pengguna, customer dan segala macam untuk bisa mengkritik kita. Siap. Apakah misalkan si mitra drivernya ini niatnya beli seblak nggak pedas jadi pedas atau gimana, itu silahkan. Jadi kita terbuka untuk kritik dan saran. Yang penting warga Pandeglang pakai project biar makin rame, makin banyak peluang pekerjaan baru juga yang Siap, terbuka. siap. Kang, ini ngomong-ngomong soal klien atau mitra, ya kliennya project lah. Pernah punya kejadian lucu nggak sih Kang bareng klien, misalkan yang tadi Kang kalau diceritain salah seblak yang harusnya nggak pedas jadi pedas, atau sempat komplainan seperti apa Kang Rodislaw? Pasti pernah punya dong 7 tahun. Banyak komplainan. Waktu saya ngojek juga banyak tuh cerita lucu. Cuma kadang terlalu banyak malah kita jadi biasa gitu. Betul ya. Tapi ada beberapa momen yang masih keinget kayak gitu. Waktu misalkan antar pesanan ke tempat yang sepi, angker segala macem, ketemulah sama si cantik kayak gitu. Gue pernah ngalamin tuh. Serius? Iya, waktu nganterin orderan. Asli, nganterin orderan jam 2 malam, nganterin uduk. Rumahnya deket kuburan, Pak. Terus gue lihat ada perempuan di depan gue. Ngapain ini ibu di depan? Nggak. Disapa. Tidak disapa dong, malah dia yang nyapa gua. Serius? Jadi deket kuburan. Terus gua lagi mainin handphone kan, lagi episode ke customer, ada nasi goreng malam-malam, dia nanya makanan apa yang masih buka. Ya gua absen dong satu-satu tuh. Nah, waktu gua maju, gua liat cewek di depan gua tuh sendirian, dia kayak bengong. Tapi gua nggak ngebawa itu makhluk astral. Tidak, saya positif thinking aja. Oh, ibu-ibu lagi gabut, lagi berdiri dekat kuburan. Ibu-ibu lagi ngapain ya? Udah lagi gua mau voice note, ada angin gede nerjang gua, kayak ada plastik putih gitu kan. Aduh, apaan kata gua kan. Nah, udah gitu gua baru gua liat samping ada sekolah SD. Samping kanan rumah kosong, depan kuburan. Langsung tuh gua merinding tuh. Anjir. Ibu-ibu yang tadi hilang rumah di depan gua. Hilang. Gua ngeliat ke belakang, ternyata dia lagi terbang di belakang gua. Gua langsung kabur, gua kaget gua. Itu di lokasinya di Kabayan sih. Pernah ngalamin itu jam 2 malam tuh. Ada cerita horor juga. Terus banyak sih kayak project kan ada layanan ini ya, bukan cuma pesan makan. Ada kirim barang, ada berbelanja, antar jemput ya udah pasti lah namanya ojek. Terus ada satu layanan Pro Help. Layanan yang bisa ngapa-ngapain aja. Jadi si customer minta, "Mas, kan ini project ada layanan Pro Help, bisa nggak bantu saya?" katanya. "Bantu apa Kak?" katanya kan, kata admin. Udah gitu, "Bantu saya, genteng saya bocor." Oh gitu, ibu mau dibantu dibenerin gentengnya? "Ya Mas, baik Bu, saya carikan dulu mitranya." Karena kita fleksibel kan via WhatsApp, jadi benerin genteng bocor itu bisa. Akhirnya digarap lah. Ada mitra yang mau datanglah ke sana. Itu jadi dia ngebenerin itu dari dalam bukan dari luar. Jadi seketengnya dibuka, nongol di atap rumah orang ada pala orang. Ada pala mitra driver gua. Jadi kebenerin celingak di atas genteng. Palanya nongol. Panas terik matahari itu siang-siang. Tapi alhamdulillah bisa. Sampai sekarang masih ada tuh Pro Help. Pro Help ada, kayak beresin apa namanya ruangan kayak gitu. Terus rumput di halaman kayak tinggi-tinggi sama kita diberesin. Sampai segitunya ya. Motong rumput ya. Iya. Kayak sibuk banget itu kayaknya. Tapi sekarang kayak apa namanya proyek yang berat-berat kayak gitu, customer udah pada sadar kali ya. Itu tidak layak untuk lewat ojek online kayak gitu. Jadi kayak mungkin pakai tetangganya gitu yang lagi gak punya kerjaan tuh buat. Kenapa layannya nggak ditutup aja? Tapi gitu Pak, kadang ada yang benerin laptop, ada yang benerin handphone, ke project bisa gitu. Sampai apa ya? Artinya harus punya banyak mitra ya. Iya. Tukang ini tukang. Ya yang expert apa namanya, yang expert gitu lah. Yang ahli-ahlinya ada, kita juga datanya. Maksudnya gue juga banyak teman yang bisa ngapain. Ya udah gue gabungin tuh kalau misalnya ada orang yang butuh apa, gue punya tuh ahli-ahlinya gitu. Tapi cerita yang tadi horor ya, yang pertama itu gue yang ngalamin sih dulu 2017 masih ngojek. 2017 jam 2 malam, tapi wajahnya nggak kelihat ya? Enggak, dia nunduk. Gue masih inget. Tapi kalau pas yang di belakang tuh, yang layang di belakang gue masih inget gue, dia nunduk lemes kayak gitu, kayak pucat. Oh, gue kaget itu, hampir nabrak tembok kuburan gue. Siap Kang, artinya
Ini Faiz juga banyak dapat cerita dari teman-teman di sekeliling Kang Rodi ini sekarang sudah mulai sibuk ngisi materi sana sini nih Kang. Asik. Iya, Mantap. alhamdulillah. Heeh. Apa namanya? Nggak disangka-sangka juga sih. Dulu emang sempat kebayang sebelum punya project tuh gue pengen gitu. Apa namanya? Memotivasi orang biar bisa lebih baik gitu cari karir atau berkarya atau segala macamnya gitu. Apa hal yang gue bayangin itu karena emang gue lakuin, nggak cuma ngebayangin kayak gitu. Nah itu akhirnya bisa didapetin bang. Dulu zaman gue belum punya admin, gue pas ngojek nih ambil nge-admin, gue selalu ngebayangin, wah gimana ya kalau misalnya gue rekrut admin 1 gitu. Nah akhirnya karena emang apa yang gue bayangin itu gue lakuin dan gue usahain, akhirnya tercapai lah gitu. Gue punya admin 1, 2 nambah. Dulu masih di ruangan tengah rumah, gue ngebayangin pengen punya kantor di depan, akhirnya punya kantor di depan di bambu. Dulu cuma pakai meja akuarium sama si adminnya duduk di bekas sound system. Alhamdulillah sekarang bisa pakai meja kerja, pakai kursi kantor kayak gini. Dulu ngenes banget ya. Wih, itu kayak apa namanya ya? Kayak orang pinggiran gitu. Lihatlah dan buka mata hatiku. Itu udah program di TV nasional ya. Ngenes itu project awal mula. Cuma pakai handphone doang dulu, belum pakai komputer. Akhirnya beli komputer, dikit-dikit nyisil. Siap, artinya sekarang sudah bisa apa ya, menginformasikan ke teman-teman isi satu dari sekolah satu sekolah yang lain untuk setidaknya memotivasi kalau punya cita-cita harus dikejar ya Kang Rodi ya. Harus dikejar. Terus jangan nanggung juga pakai cita-cita. Udah cukup. Udah. Kalau misalnya pengen usaha ya udah gitu. Lu totalinya di sana gitu, totalin gitu. Maksudnya maksimalin gitu. Kalau misalnya pengen pengusaha ya udah kejar gitu, walaupun dengan cara gimana atau kayak perjalanannya lu harus kerja dulu atau gimana. Soalnya dulu saya juga kerja dulu Pak sebelum bikin project. Tapi beres kerja punya sisa gaji, gua usaha lagi, jualan roti, jualan apa gitu. Karena emang pengennya ke usaha gitu. Cuma emang belum settle jualan roti, ya udah tumbang, nyari kerja lagi, nyari modal lagi. Tapi ini Faiz pengen kasih challenge nih ke Kang Rodi. Seberapa inget Kang founder project dengan mitra-mitra? Sebutkan 10 nama mitra project. Yang sekarang Yang sekarang. Oh, mitra driver nih. Mitra driver. Ya mulai dari huruf A aja. Aan Hairudin, Aan Anani, Aan Ansori, terus Dedi Bodong, TB Alfi, terus apa namanya ya? Agus banyak juga tuh, Agus. Terus siapa lagi? Ada Wildan, ada Sapei, ada si Empo, Jenal. Oke. Mantap. Jangan disebutin 80 sampai lama Tarhim. Artinya benar-benar seorang founder ini memperhatikan mitra driver yang pertama juga gue ingat Pak. Serius? Siapa aja? Yang dulu yang ikut tuh ada saudara gue juga masuk teman kecil, ada Dena Priyatna yang sekarang jadi admin, yang jadi apa juga punya jabatan lah di project. Terus ada siapa gue lupa. Hamami, ada driver yang ngelamar pakai CV, pakai ijazah, SKCK. Nur daftar riwayat hidup. Dulu lu ngelamar jadi pilot. Gue juga kayak gitu nih. Daftar mitra driver kok kayak daftar kerja di korporat gede gitu. Terus gue jadi HRD, gue interview. Terus udah segitu doang. Udah. Siap. Awal-awal tuh. Termasuk ada salah satu yang di sini juga, driver yang senior. Wis, mantap. Dari Suat Maulana. Ini karena memang asli orang Pandeglang ya, Kang Rodi ini harus tahu dong 5 tempat wisata di Pandeglang. 1. Carita, Bugel, Pulau Pucang, Cipanas di Solong, area Gunung Karang. Oh, mantap. Bang Rodi terima kasih banyak sudah hadir di studio podcast Ekbis Banten. Semoga apa yang disampaikan ini menginspirasi teman-teman untuk kita semua. Jangan lupa untuk warga masyarakat Pandeglang yang mau kemana-mana, mau pesan makanan, minuman, dan mau benerin apa aja. Iya. Langsung bisa hubungi. Butuh bantuan apa aja sih? Butuh bantuan apa aja bisa hubungi project. Di Instagramnya di mana, Kak? Project Official. @project Official. Ya jangan lupa teman-teman order sebanyak-banyak. Apa websitenya? projectofficial.com. projectofficial.com. Tuh ya jangan lupa teman-teman ya, dukung karena ini karya anak bangsa, karya anak-anak muda Pandeglang yang punya semangat dan punya dedikasi tinggi. Ya jadi buat teman-teman anak muda Pandeglang tetap semangat. Terakhir Kang, closing statement silakan Kang Rodi. Aduh, kadang gua closing statement beda-beda nih. Gak apa-apa, heterogen banget ya. Iya, tapi kayak intinya adalah
Apapun yang kalian impikan, apapun yang bakal kalian lakukan, atau apapun yang kalian cita-citakan, kejarlah. Maksudnya maksimalin lah, jangan kayak ragu, jangan takut dan segala macam. Apalagi cita-citanya pengen jadi pengusaha dan segala macam gitu, yang sukses-sukses kayak pembisnis kayak gitu. Itu perjalanannya nggak mudah juga gitu. Risikonya gede juga. Tapi ketika emang mentalnya udah siap, apapun itu pasti bisa dihadapi, dilalui. Nah, terus yang pengen cuma kerja ya udah. Jadi tidak semua orang harus pengusaha gitu. Nanti kalau semuanya bosnya, siapa yang kerja kan? Misalnya pengen jadi content creator atau misalnya freelance atau menjalani hobinya yang jadi duit segala macam, silahkan, tapi maksimalin gitu. Jangan buang-buang waktu. Siap. Oke. Kuncinya maksimalin dan konsisten ya Kang. Konsisten, iya konsisten sih. Berat ya konsisten tuh ya. Berat. Belum lagi melawan diri sendiri itu yang sulit. Melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, kemalasan, kemageran, ngerasa udah kayak punya penghasilan kayak aduh, gua harus gimana lagi. Belum lagi ketika kita buntu nggak bisa mikir. Kalau kata orang Pandeglang istiqomah. Istiqomah. Itu yang paling berat. Terima kasih banyak Pak Is pamit, Kang Rodi pamit. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, follow di semua sosial medianya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.